مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق beserta rombongan dan yang kita muliakan bersama, yang kita cintai bersama, Al-Habib Ali Zainal As-Sigar hadir di tempat acara. أتيناكم مهينا وجئناكم مهنينا أتيناكم مهينا وجئناكم مهنينا نشيد الحب يهدونا وتسبقنا أمانينا أتيناكم وجئناكم أتيناكم وجئناكم مهينا مهنينا أتيناكم مهينا وجئناكم مهنينا أتيناكم مهينا وجئناكم مهنينا نشيد الحب يهدونا وتسبقنا أمانينا أتيناكم وجئناكم أتيناكم وجئناكم مهينا. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum
fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hubratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Para alim, para ulama dimanapun beliau berada, yang sama-sama kita muliakan, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada, para ustaz, ustazah yang kami cintai, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, karena yang hadir pada malam hari ini adalah para ustaz, ustazah semuanya. Yang kami muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Mokson Effendi adalah pembina Yayasan Tunas Bangsa Wasliyah dan pasar yang berada di sebelah kiri daripada bapak-bapak. Yang kami muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi. Alhamdulillah beliau masih kita sembunyikan, Pak. Sebentar lagi beliau akan berada di lingkungan RWM Blok 6 ini. Yayasan Baitul Hikmah di sebelah kanan Bapak, Yayasan Tunas Bangsa Wasliyah di sebelah kiri Bapak. Jadi hadir kita malam hari ini di tengah-tengah dua yayasan yang insya Allah keberkahannya. Tadi pada maghrib kita membacakan Rotibul Haddad, Bapak-bapak, saudara-saudara, kita hatamkan Rotibul Haddad tadi pada maghrib. Mudah-mudahan dari kaifiyah daripada pembacaan Rotibul Haddad ini Allah akan menjaga di lingkungan terutama Perumnas sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kedua Fatihah kita, Bapak, mari sama-sama kita yang hadir pada malam hari ini. Alladzi asra bi'abdihi layla ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا
Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عندها جنة المأوى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى صدق الله العظيم. الفاتحة. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali Gunung Serayah dihadiri seorang ulama karismatik dari Situbondo. Alhamdulillah
beliau memilih Gunung Seraya untuk hadir tablik akbar barangkali pada malam hari ini. Merupakan suatu kehormatan bagi kami kiai. Luar biasa, saya sampai terkagum-kagum. Juga tadi saya hadir di Haji Anang Motor melihat beliau, Masya Allah, luar biasa hamba Allah satu ini. Saya membaca di YouTube beliau, semalaman saya lihat YouTube ceramah-ceramah beliau, bahkan autobiografi beliau saya pelajari. Saya ingat nanti saya sampaikan kepada bapak-bapak sedikit saja daripada autobiografi beliau ini. Bapak-bapak, saudara-saudara, tadi acara utama sudah kita buka, ini kan lanjutan dari acara kita pertama kali. Namun sebelumnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada jamaah, terus kepada saudara-saudara kami yang menghantarkan Al-Mukarram ke tempat ini, sehingga kehadiran beliau menambah semangat kami untuk selalu mengumandangkan Rotibul Haddad di Gunung Seraya ini, Pak Yai. Alhamdulillah, tadi saya sudah sampaikan Pak Yai, kami 1 minggu 3 kali membaca Rotibul Haddad. Masya Allah, yang lain barangkali 1 kali Pak ya. Kami 3 kali 1 minggu, dari rumah ke rumah, bahkan di musolah kami membacakan Rotibul Haddad. Walaupun kami sendiri bukan alumni dari sana, namun dengan getaran-getaran jiwa semangat kami untuk selalu mengumandangkan Rotibul Haddad, kami selalu mengajak saudara-saudara kami untuk selalu mengikuti, walaupun dengan air mineral 1 gelas. Alhamdulillah, jamaah kami tiap hari, tiap ada kegiatan bertambah dan bertambah, Pak. Alhamdulillah. Bapak-bapak, saudara-saudara, kami tidak berpanjang kalam. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Kiai Haji Raden Ahmad Azam Ibrahimi, selamat datang Pak Kiai, terima kasih sudah bersedia datang. Para alim ulama yang saya taati, saudara, bapak, ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk datang pada tempat yang berbahagia ini dalam rangka menghadiri Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang diisi dengan zikir Rotibul Haddad dan dialog agama. Semoga tanpa ada suatu halangan apapun. Dan tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah melakukan kisah manusia dari kegelapan gelap gulita kekafiran menuju cahaya kebenaran yang terang benderang, yaitu agama Islam. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, atas nama Ketua PABI dan Panitia Penyelenggara Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kami menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, baik yang berupa tenaga maupun harta benda, material maupun spiritual, sehingga acara ini dapat terselenggara pada malam hari ini. Semoga amal saudara bapak ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal yang soleh dan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada akhirnya, sebagai Ketua PBI dan Panitia Penyelenggara Peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, pada malam hari ini mohon maaf
kepada semua pihak atas segala kesalahan dan kekhilafan serta kurang lebihnya dalam penyelenggaraan Isra Mi'raj malam hari ini. Demikian kata sebut dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Edward Santoso. Mohon maaf, tadi saya sampaikan ketua panitia. Beliau ini adalah ketua PHBI Rukun Warga Muslim Blok 6 dan Gang Asem serta Gang Kelincung. Belum 1 minggu dilantik sebagai ketua PHBI. Karena kami di Monang-Maning ini baru pergantian pengurus Rukun Warga Muslim. Bapak Ibu saudara-saudara jamaah yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita dengarkan kata sambutan dari ketua panitia ini baru, Rotibul Haddad Gunung Seraya, kepada Bapak Hendra Wahyudin. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Ram Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zain Ibrahimi. Semoga beliau selalu diberi kesehatan dan umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami kehormati Ketua Yayasan Baitul Hikmah beserta jajarannya, Ketua Yayasan Tunas Bangsa beserta jajarannya, Ketua RWM Blok 6 Gang Asem Gang Kelincung beserta jajarannya, dan segenap pengurus Majelis Dzikir Rotibul Haddad sekota Denpasar serta hadirin dan hadirat yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara peringatan Isra Mi'raj yang penuh. Pembacaan Rotibul Haddad seperti yang disampaikan oleh MC tadi, alhamdulillah pembacaan Rotibul Haddad di Gunung Seraya kita laksanakan 3 kali dalam seminggu, yaitu malam Rabu, malam Minggu, dan malam Senin. Dan kami juga berencana akan merintis Majelis Dzikir Rotibul Haddad untuk ibu-ibu yang berada di Blok 6 Gang Asem dan Gang Kelincung. Berkenaan dengan itu, Kiai, kami mohon kepada Kiai memberikan nama untuk majelis yang akan kami rintis tersebut. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, acara malam hari ini menjadi rangkaian dari acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tidak terlepas dari koordinasi kami dengan pengurus RWM Blok 6. Semoga kedepannya kita tetap bisa berkoordinasi dalam banyak hal kebaikan dan peringatan hari-hari besar agama Islam lainnya. Kami mewakili panitia penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan baik dari segi tempat, suguhan ataupun pelayanan yang kurang memuaskan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian, Kiai, yang dapat kami sampaikan dan kami laporkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram yang hadir pada malam hari ini, Pak Yai, di musolah kami setiap sholat maghrib dan isya anak-anak selalunya bermain. Kami tidak dapat mencegah daripada anak-anak tersebut karena kami ingin anak-anak mencintai masjid. Bapak Ibu jamaah sekalian, Bapak tahu Pak Yai kita ini waktu kecil seneng main tembak-tembakan.
Ya Pak ya. Pada satu saat Menhankam waktu itu LB Murdani bertandang ke kediaman beliau, ketemu dengan kakek beliau. Pak LB Murdani bertanya kepada Pak Kiai As'ad, kakek beliau, Pak Yai, siapa itu? Dijawablah kakek beliau, ini adalah cucu saya yang akan menggantikan saya sebagai pimpinan pondok pesantren. Ya, beliau ini senang main tembak-tembakan. Jadi RB Murdani kan tahu Bapak ya, seorang tangkap. Jadi beliau katakan dor, tembak. Itu yang saya baca di autobiografi beliau Bapak saudara sekalian. Jadi anak kecil itu Pak, saudara, memang senangnya bermain walaupun di dalam masjid, apalagi lingkungan kita Perumnas Monang Maning ini, beliau anak-anak kita yang rumahnya tipe 15 tidak ada ruang tamu. Begitu masuk masjid ada halaman masjid, beliau kesana kemari, senangnya Pak, saudara sekalian. Nah, jadi bapak-bapak jamaah sekalian, mohonlah ada anak-anak kita, mari sama-sama kita bimbing anak kita agar menjadi anak yang soleh dan solihah tentunya. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara yang kami hormati. Pada satu saat ibunda beliau mengajar. Beliau melempar-lempar juga pada saat ibu beliau mengajar. Nah, kata kakeknya, kenapa gitu? Rupanya salah nama ya Pak Yai. Salah nama. Harus diganti namanya. Nama beliau itu Muhammad Imdak kalau nggak salah. Yang pertama dikasih oleh ibunya Muhammad Imdak. Lah kata kakeknya, kalau kamu tidak mengganti nama beliau, beliau akan tetap nakal. Digantilah nama beliau dengan Lora Az-Zaim dan menjadi Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi. Nah, itu sedikit dari cerita beliau, panjang. Semalaman saya menonton video-video beliau di YouTube Pak ya. Saya sebagai MC biasanya harus memberikan ulasan Pak ya. Harus memberikan ulasan. Jadi mereka yang hadir tahu siapa beliau yang sebenarnya. Ini beliau di Mekah, beliau sekolah, beliau tiap hari memberikan buka puasa di Masjidil Haram. Itu saya baca semua Pak. Luar biasa, alhamdulillah. Beliau adalah kelahiran tahun 80, 25 Januari tahun 80. Begitu muda dan handsome. Bapak Ibu saudara-saudara, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan tausiah daripada beliau. Kami persilahkan Pak Yai, kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati, keyakinan, dan kita bersyukur dengan amal perbuatan. 3 syarat seorang mukmin dikatakan sempurna bersyukur pada Allah Tuhan semesta alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Hadratal muhtaramin yang kami muliakan, para alim, para habaib, sadatina alawiyin, para tuan guru, para tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua yayasan Tunas Bangsa, jajaran pengurus takmir musola Baitul Hikmah, panitia PHBI, ketua Majelis Rotibul Haddad Gunung Seraya,
dan MC kita yang luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Seumur-umur kami baru berjumpa MC seperti beliau. Senior profesional, Masya Allah. Para sepuh, bini sepuh, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, para perindu syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, seluruhnya hafidhakumullah jami'an. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia dengan niat mulia. Semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah suatu keyakinan yang kuat, setiap perjumpaan dengan saudara seiman, seagama, meskipun tak pernah berjumpa sebelumnya, ada nuansa keakraban seakan sudah mengenal begitu lama. Sesuai dengan sabda baginda Nabi, al-arwah junudun mujannadah. Setiap arwah itu satu dengan yang lainnya bagaikan pasukan-pasukan yang berkelompok. Ketika di alam arwah dahulu saling mengenal, maka di bumi, di dunia ini akan saling mengenal dan akrab, meskipun bukan sedarah, bukan saudara kandung, bahkan lebih terasa dibanding saudara sendiri. Tetapi ketika di alam arwah dahulu saling membelakangi, maka di dunia pun akan saling menjauh. Semoga keakraban, suasana yang begitu hangat, familiar kami rasakan ini menjadi kenangan indah kelak di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Para hadir, kelak ketika ahli surga berada di surga, mereka akan mengenang kembali memori kehidupan dunianya. Bukan tentang jalan-jalan ke Kuta atau Sanur atau ke tempat hiburan lainnya, tetapi yang akan dikenang adalah bersama mereka ketika di majelis pengajian, bersama mereka ketika di tempat berjamaah, di kegiatan yang mendatangkan amal kebaikan, sehingga inilah yang akan dibawa menjadi kenangan memori indah di surga nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kami berterima kasih, patut berbangga dan terus mensupport Majelis Suratul Haddad. Semoga tahun demi tahun semakin berkembang, sebagaimana kami berharap bahwa kelak Rotibul Haddad di Pulau Bali ini benar-benar membumi seperti bacaan tahlil. Kita lihat bagaimana dari seluruh Nusantara tradisi keagamaan, zikir yang dibaca adalah tahlil. Semula kami bingung siapa penulis dan penyusun tahlil, hingga beberapa tahun terakhir ada artikel yang menjelaskan ditemukan satu kitab kuno. Menurut catatan manuskrip yang tertulis di situ, terhubung pada zaman Sunan Giri. Di sanalah ada bacaan susunan zikir wirid yang sangat mirip dengan susunan tahlil yang kita baca sehari-hari. Begitu tulus para pendahulu kita sehingga tidak perlu dicantumkan siapa namanya. Hari ini kita berharap bahwa Rotibul Haddad juga membumi, khususnya di Pulau Bali ini, sehingga setiap yang mengamalkan, setiap yang mengajarkan akan menjadi bagian catatan amal ibadah dan amal jariahnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadir, sedikit mengulas tentang Rotibul Haddad. Jika tadi ada harapan, insya Allah akan dikembangkan dari majelis ibu-ibu ya, akan mendirikan majelis Rotibul Haddad. Kebiasaan kami ketika ada satu komunitas mohon izin untuk mendirikan dan minta nama, kami setengah tidak percaya, dalam arti memotivasi.
biasanya tidak akan kami berikan nama ketika belum teruji 1 tahun. Setahun kemudian ternyata kok majelis ini tetap istiqomah, barulah kemudian kita beri nama. Sebagaimana harapan bahwa menjaga keistiqomahan itu jauh lebih berat daripada mendapatkan suatu karomah. Al-istiqomah khairun min alfi karamah. Para hadir, keutamaan Ratibul Haddad ini luar biasa sebagai pembenteng akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga adalah pembenteng diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dari berbagai hal mara bahaya. Ada banyak kisah kemuliaan dari fadilah Ratibul Haddad ini. Tentu bukan semata-mata karena namanya Ratibul Haddad, tetapi ada nilai spiritualitas di setiap bacaan yang tersusun di sana. Kronologi dari terciptanya, tersusunnya Ratibul Haddad ini di masa kira-kira 400 tahun yang silam, semasa dengan para wali 9 di tanah Jawa. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad diminta oleh gubernur atau pemerintah setempat ketika kondisi masyarakat di Yaman, di Tarim atau Hadramaut mulai ada gangguan dari pihak luar. Datanglah kelompok Mu'tazilah yang lebih mendahulukan logika atau mirip dengan liberal. Mereka mulai merangsek masuk wilayah Hadramaut, Tarim yang sudah menganut akidah Asy'ariyah dan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama dalam hal tasawuf. Merasa terancam dengan penyusupan ajaran baru ini, maka pemerintah soan datang meminta petunjuk pada Imam Haddad agar dibuat suatu doa. Beliau tidak segera mengamini. Beliau riyadhah, beliau mohon munajat kepada Allah hingga turunlah petunjuk di bulan Ramadan. Di penghujung Ramadan, insya Allah bertepatan dengan Lailatul Qadar, lahirlah Ratibul Haddad. Inilah mengapa kemudian Ratibul Haddad tersebar di belahan dunia timur, bahkan hingga barat. Di Hijaz, di sebagian Mesir, bahkan di Eropa sudah menjadi tradisi mendarah daging. Di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, menjadi nafas kita sehari-hari. Kalau kemudian di kampung Gunung Seraya ini sudah rutin dalam satu pekan 3 hari, 3 kali. Saya motivasi lagi di Sukoharjo tiap hari. Maksudnya biar semangat ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bahkan ketika Sayyidil Jaddi Kiai As'ad bertempur gerilya di Garahan Jember untuk merebut pos penjajah Jepang, mengambil amunisi di sana dan mengusir para penjajah. Sebelumnya, beberapa malam sebelumnya, beliau sudah riyadhah di satu pesantren bernama Pesantren Sayyidu Ali. Masih ada kekerabatan famili dengan kami. Semalam suntuk dari ba'da isya hingga menjelang subuh, beliau berzikir. Lalu tuan rumah, pengasuh pesantren, penasaran apa ini yang dibaca oleh ponaannya yang bernama Kiai As'ad. Didengar nama dari bilik pondok yang tempat bermalam beliau itu. Ternyata semalam suntuk beliau berzikir Ratibul Haddad, sehingga keesokan harinya dimudahkan oleh Allah menaklukkan penjajah Jepang. Ini salah satu bukti kedahsyatan Ratibul Haddad. Di Lumajang ada salah seorang santri alumni berdekatan dengan tempat, mohon maaf, prostitusi. Ada satu tempat prostitusi terkenal di Lumajang. Dia merasa sendirian ketika harus melakukan gerakan amar ma'ruf nahi munkar secara radikal, kemudian main kekerasan, merasa sendiri dan beresiko ancaman bagi keluarganya, bagi nyawanya. Tiba-tiba terinspirasi, saya akan coba membaca Ratibul Haddad khusus menghadapi persoalan ini. Karena ketika suatu tempat itu ada prostitusi, pasti diikuti dengan kelengkapannya, mirasnya, perjudiannya, dan lain-lain. Jadi remang-remang, warung di situ,
mengganggu sekali warga masyarakat setempat, terutama para pengasuh musola, langker, surau, yang harus anak-anaknya dijaga dari lingkungan yang terkontaminasi oleh hal yang merusak moral. Singkat cerita, ketika ada petunjuk untuk mengamalkan Ratibul Haddad, dia baca, tidak tahu apa nanti petunjuk dari Allah, pertolongan dari Allah. Alhasil ini sebagai bentuk pemagaran, memagari lingkungannya, keluarganya, agar selamat dari kerusakan moral tempat prostitusi tersebut. Tanpa sengaja dilalah, tiba-tiba dia melihat warung itu sudah mulai sepi. Terus, wah ini sepi, nggak ada laris, konsumennya, pelanggannya banyak yang sudah tidak datang. Lalu dia tanya, ada apa sebenarnya? Langganan-langganan pada berkeluh kesah. Setiap minta servis, mohon maaf ya, dilayani, tiba-tiba kepanasan, sehingga kapok datang lagi. Otomatis karena sudah prostitusi sudah sepi, mirasnya juga sepi, perjudiannya sepi, hingga tutup tanpa harus ada kekerasan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di kepulauan, di daerah Gilian, Sumeneb, ada satu perkampungan yang mengamalkan Ratibul Haddad. Tiba-tiba ada sekelompok orang datang dan ada gelagat tidak baik, mulai menyebarkan akidah-akidah iling tanpa sholat misalkan. Jadi sholatnya batin, tidak perlu melakukan ritual sholat secara fisik, dan orang yang masih sholat secara fisik syariat itu dangkal agamanya. Hal-hal yang aneh. Dia mengaku punya kitab kebatinan dan semacamnya, meresahkan masyarakat setempat. Maka tampil lagi para santri alumni ini berinisiatif, kita baca saja Ratibul Haddad. Subhanallah, tidak sampai 1 bulan mereka tidak kerasan pergi dengan sedang disertakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu kebutuhan kita. Tetapi ketika kita mendahulukan kepentingan umum, maka Allah lebih perhatian dengan apa yang ada dalam benak kita. Ini salah satu sir rahasia membaca Ratibul Haddad. Jadi jangan dibalik, khawatir su'ul adab, mendahulukan pribadinya, padahal ini adalah kebaikan yang semestinya untuk banyak orang. Ini mungkin sekilas tentang Ratibul Haddad. Kita akan mengambil pemetik hikmah bagaimana peristiwa suatu malam seorang hamba kekasih Allah yang kemudian mendapatkan anugerah luar biasa, perjalanan mukjizat Isra dan Mi'raj. Dari awal ayat Allah Subhanahu wa taala sudah menginformasikan bahwa perjalanan ini jangan diterima semata-mata dengan logika. Sehingga di awal sudah ada kode. Subhanalladzi maha suci asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kata kuncinya di mana? Linuriyahu min ayatina. Ini tanda kebesaran Allah. Maka yang dipersiapkan bukan di sini, tapi yang dipersiapkan di sini. Lihat bagaimana kaum kafir Quraisy melakukan pembulian kepada Nabi, menganggap Nabi sudah berubah akal sehatnya, dan cacian-cacian cercaan lainnya untuk menjatuhkan nama baik Nabi, untuk mendangkalkan keyakinan para pengikut Nabi. Tetapi lihat murid beliau, Baginda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tampil dengan tegar dan tegas. Begitu dibujuk rayu oleh Abu Jahal, wahai Abdullah ibnu Abi Quhafah, nama beliau adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah, tahukah berita terbaru? Sahabatmu Muhammad bercerita demikian dan demikian. Masihkah kau percaya kepadanya? Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar ketika itu? Ya Abul Hakam, Abu Jahal, mengapa kau harus tidak percaya dengan berita ini jika benar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Yang lebih tidak masuk akal dari ini, urusan langit aku sudah percaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wahai setiap murid, bangunlah kepercayaan kalian kepada guru-guru kalian, guru ruhani kalian. Boleh jadi guru kita ini tak sempurna seperti baginda Nabi Muhammad SAW,
karena manusia biasa mahalul khata' wa nisyan. Tetapi beliau sudah diangkat oleh Allah menjadi guru kalian, guru kita, guru ruhani kita, seperti mata rantai. Yang teratas inilah yang menjadi cantolan tersambungannya. Kita yang di bawah, jangan kemudian melihat kekurangannya. Oh, mentang-mentang ini cantolan yang di atas sudah ada kayak karatan, kita potong saja, maka ke bawah semuanya akan terputus. Begitulah sambungan keguruan kita. Hari ini ada fenomena beberapa majelis dengan beberapa penceramah tentunya menjadi kegelisahan banyak orang. Dia mengajak menyuruh kita untuk langsung kembali pada Quran dan hadis dan sedikit mengabaikan tentang makna ketersambungan riwayat ini. Pentingnya berguru, pentingnya bersanad riwayat yang memiliki ketersambungan dari guru ke gurunya hingga pada baginda Nabi Muhammad SAW. Ajakan semacam ini khawatir menjadi pembodohan pada umat, tetapi dengan polesan kata-kata yang indah. Kenapa? Karena sejak dahulu salafun salih telah mengajarkan bagaimana berguru itu harus memiliki ketersambungan sana. Ada ijazah, ada talaki, ada ngaji, dan ngajinya bukan hanya satu pekan, satu bulan, tetapi bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Inilah fenomena akhir zaman yang sangat mengkhawatirkan, sehingga sekali tombol aplikasi melalui IT sangat mudah, kemudian dia menukil sekenanya tanpa memiliki dasar keilmuan yang kuat. Qala Syekhuna Google radhiyallahu ta'ala anhu. Aplikasi ini adalah mesin bukan rohani, listrik dari api. Berbeda dengan seorang guru manusia yang di situ ada ruhaninya, dan ruhani inilah yang kemudian menyambungkan kulir ruhu min amri rabbi. Ini urusan arsy. Disinilah pentingnya Isra Mi'raj dipahami, bahwa perjalanan Nabi Muhammad SAW perjalanan spiritual yang menyempurnakan jasad dan ruhani beliau. Jangan pernah menduga, meyakini, meragukan, mungkin jangan-jangan Nabi hanya bermimpi. Hasya wa kalla. Kalau bermimpi bukan mukjizat. Bahkan ketika Allah misalkan kun fayakun, mengangkat Nabi langsung ke Sidratul Muntaha, selesai urusan. Tapi kenapa harus ada perjalanan? Kenapa harus didatangkan seekor binatang buruk dari surga? Kenapa harus ada pembelahan dada? Ini menjadi materi pengajian bagi kita. Madrasah kita hari ini adalah madrasah dengan materi Isra Mi'raj. Ada petikan hikmah. Yang pertama, pembelahan dada. Nabi adalah manusia suci, dan pembelahan dada ini sudah 4 kali. Ketika masih kanak-kanak di kampung Bani ada yang ingat? Sa'ad, kampung Bani Sa'ad. Ibu susu beliau bernama Halimah, sehingga beliau disebut Halimatus Sa'diyah. Apa yang terjadi? Saudara sesusuan putra putri dari Siti Halimah menyaksikan dengan mata kepala. Anak-anak yang jujur tanpa punya kepentingan merekam peristiwa itu. Muhammad dibelah, Muhammad dibunuh. Dikira dibunuh, ternyata ada sosok malaikat yang membelah dada Nabi, mengangkat hati jantung beliau, dibersihkan. Peristiwa yang kedua sekitar 12 tahun menjelang dewasa. Peristiwa yang ketiga ketika akan menerima wahyu, pada saat akan turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membawa risalah agama, dibutuhkan kesiapan zahir batin. Dan yang keempat adalah menjelang Isra dan Mi'raj. Nabi tidur di Hijr Ismail. Ada Sayyidina Hamzah, ada Sayyidina Ja'far. Beliau oleh malaikat Jibril digotok, kemudian dibawa mendekati sumur Zam-Zam, dibelah dada beliau, diambil jantung hatinya, dibersihkan dengan Zam-Zam, diisi hikmah, iman, dan hal-hal yang asrar ma'ani. Apa hikmah di sini? Pertama, jangan meragukan kesucian batin Nabi. Sesuatu yang telah suci masih disucikan ini bukan mengurangi kesempurnaannya, tetapi menambah kesempurnaannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hikmah yang berikutnya, jika Nabi saja yang insan kamil masih harus dibersihkan ketika akan menghadap Rabbul Alamin, maka kita umatnya yang selalu berpotensi siang malam melakukan kedurhakaan, lebih harus lagi tazkiyatun nufus, membersihkan jiwanya, membersihkan batinnya.
bukan hanya berwuduk secara fisik, bukan hanya wuduknya orang awam, tapi harus setidaknya naik level pada wuduknya al-khawas, bahkan lebih dari itu, wuduk pada khawasul khawas, orang teristimewa. Ketika mengusap wajah misalkan, membasuh wajah kita, bukan hanya wajah yang dibasuh, tapi ada dosa-dosa pandangan mata yang harus dibasuh, ada dosa-dosa hidung dari penciuman kita yang harus dibasuh, ada dosa-dosa lisan bibir kita yang harus dibasuh dari bekas ucapan, kata-kata, dan mungkin cacian. Ada telinga kita yang harus dibasuh pendengarannya, ada tangan kita yang harus dibasuh pekerjaannya, aktivitasnya, ada ubun-ubun kita atau sebagian kepala kita yang harus dibasuh akal pikirannya, ada kaki kita yang harus dibasuh langkahnya, sehingga ba'dul arifin yang diberi kemuliaan oleh Allah bisa melihat ketika suatu saat dia melintas di tempat orang berwuduk, dia melihat cucuran sisa air wuduk dari tempat itu mengalir ulat-ulat yang menunjukkan kotoran-kotoran dari pemilik air wuduk tersebut, menunjukkan bahwa wuduk ini menghapus dosa-dosa dari seluruh sekujur tubuh kita. Inilah ada rahasia tertentu, ketika kualitas wuduknya sangat baik, salatnya akan menjadi baik. Tetapi mohon maaf, ketika wuduknya bermasalah, akan berpengaruh kepada ibadah salatnya. Poin yang berikutnya adalah perjalanan Isra. Kenapa Nabi harus dihampirkan ke suatu tempat bernama Thayyibah? Ada sekumpulan pohon kurma di padang pasir. Nabi diberitahu setelah sholat 2 rakaat, tahukah engkau wahai Muhammad, tempat manakah ini? Tidak wahai Jibril. Di manakah aku sholat ini? Ini adalah Thayyibah, negeri kau akan berhijrah suatu saat. Nabi sudah diberikan masa depan. Wahai para pemimpin, Anda harus punya visi ini, berpikir visioner. Ada masa depan yang harus dirancang. Begitulah setiap manusia, dia punya agenda masa depan, jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Visi misi kehidupan ini harusnya dipertegas, ada niat, dan niat yang terbaik adalah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi fa'tini mahabbataka wa ma'rifah. Kemudian Nabi diperlihatkan tempat hijrah Nabi Musa. Ada pohon di negeri Madian ketika Nabi Musa bersandar, setelah membantu 2 wanita memberikan minum binatang ternaknya. Ternyata wanita ini adalah putri-putri dari Nabi Syuaib. Kisah keteladan luar biasa. Ini menunjukkan bahwa ada jejak sejarah yang harus dipelajari oleh para pemimpin. Nabi akan berhijrah, maka Nabi harus punya referensi bahwa Nabi yang terdahulu juga pernah berhijrah. Maka setiap orang harus punya nilai hijrahnya sendiri. La hijrata ba'dal fath. Tentu peristiwa hijrah seperti zaman Nabi dari Mekah ke Madinah sudah tidak akan pernah terulang setelah Fathu Mekah. Walakin ada, tetapi jihadun wa niyah, ada perjuangan, ada niat yang bisa senilai mengejar nilai hijrah Nabi. Ketika Anda melupakan masa lalu, perbuatan-perbuatan durhaka, ditinggalkan menuju kehidupan baru, ini adalah hijrah. Mungkin usaha kita di masa lalu terjebak oleh rentenir, terikat dengan transaksi-transaksi haram. Tinggalkan semua itu, berhijrahlah kepada sesuatu yang lebih diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cara muamalah kita, interaksi kita dengan keluarga kita, para suami berinteraksi dengan anak dan istrinya, para istri berinteraksi dengan suami dan anak-anaknya. Mungkin ada hal yang lalai, ada hal yang salah, maka harus berhijrah pada konsep yang terbarukan, yang lebih diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal, mungkin sebuah organisasi, mungkin sebuah kampung masyarakat yang harus melakukan satu perubahan, kebaikan-kebaikan. Ini hijrah semuanya. Maka Nabi ditunjukkan bahwa disinilah pernah ada seorang Nabi bernama Musa bin Imran berhijrah dan kemudian menghadapi suatu perubahan besar sampai berhadapan dengan Fir'aun, sang rezim diktator di zaman itu. Berikutnya adalah satu tempat Bukit Tursina. Ketika Nabi Musa mendapatkan suatu Musa taklima. Ini adalah referensi Nabi.
Nabi akan mendapatkan tugas mirip dengan tugas Nabi Musa, mendapatkan kitab suci, menjalankan syariat, maka harus ada rujukan. Dan ini menunjukkan bahwa syariat para nabi memiliki ketersambungan sejarah dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Tauhidnya sama, syariatnya beragam. Para nabi bagaikan saudara seayah. Tauhidnya sama, ibu syariatnya yang berbeda. Kemudian Nabi Isa, Nabi kemudian diberangkatkan lagi menghampiri suatu kota negeri Syam. Ada tempat bernama Baitul Lahmin, Bethlehem. Disitulah kemudian Nabi ditunjukkan untuk salat 2 rakaat di tempat Nabi Isa dilahirkan. Ini menunjukkan ketersambungan sejarah bahwa Nabi Isa akan menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW, dan umat Nabi Isa akan menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Mereka yang menjadi beriman, ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani akan memeluk Islam ketika tersadarkan, ketika menemukan kejujuran. Lihat bagaimana para rabi Yahudi yang masuk Islam kepada Rasulullah dengan penuh kesadaran, para pendeta Nasrani yang datang memeluk Islam dengan penuh kesadaran, tetapi yang tertutup hatinya oleh kesombongan tetap akan menolak ajaran kebenaran Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Puncak dari Isra sebelum istafet menuju Mi'raj ada Baitul Maqdis. Nabi sholat 2 rakaat, lalu bermakmumlah seluruh arwah para nabi didatangkan. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, semua sholat berjamaah. Ada 1000 lebih para nabi dan ada 313 para rasul. Ada ribuan, jutaan, miliar, triliunan malaikat bermakmum. Malaikat Jibril bertanya, tahukah engkau Muhammad, siapakah yang berjamaah dengan engkau bermakmum? Tidak, wahai malaikat Jibril. Mereka adalah para nabi, para rasul, dan para malaikat. Lihat bagaimana Nabi didaulat menjadi imam tanpa harus merasa sebagai orang yang terdepan. Begitu lugunya. Padahal ini adalah satu simbol Nabi sedang dilantik, Nabi sedang dibaiat, Nabi sedang dikukuhkan sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Imamul Muttaqin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena mengapa? Agar seluruh para nabi mengenal inilah pemimpin kalian. Seandainya Nabi Muhammad hidup di zaman Nabi Adam, maka Nabi Adam akan bernabikan Nabi Muhammad. Seandainya Nabi Muhammad hidup di zaman Nabi Musa, maka Nabi Musa akan bernabikan Nabi Muhammad. Dan ini akan terbukti nanti di akhir zaman ketika Nabi Isa diturunkan dari langit kedua untuk menghadapi peperangan besar di akhir zaman, Dajjal, Al-Masih. Maka tandingannya harus seorang Nabi yang mulia, Nabi Isa Al-Masih. Bedanya di mana? Dajjal Al-Masih pakai kha, Nabi Isa Al-Masih pakai ha. Peran tugasnya antara gelap dan cahaya, antara hak dan batin. Tetapi Nabi Isa tidak akan membawa Injil, Nabi Isa tidak akan membawa syariatnya, tetapi menjadi pengikut dari ajaran syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Ini akan terbukti ketika nanti Imam Al-Mahdi, dzurriyyah dari baginda Nabi, menjadi pemimpin agung di akhir zaman, bernama seperti nama Nabi Muhammad dan ayahnya seperti nama ayah Nabi Muhammad. Jadi namanya Muhammad bin Abdullah. Dari jalur ayah bernasabkan Sayyidina Hasan, dari jalur ibu bernasabkan dari Sayyidina Husain. Dan beliau, beberapa riwayat menyebutkan, beristrikan seorang wanita bernama Radiyah. Subhanallah, begitu detail sejumlah riwayat menyebutkan pemimpin agung di akhir zaman. Ketika ada penutup para nabi, maka akan ada penutup para wali. Beliaulah yang akan menutup dan membawa penyempurnaan dari risalah agama Nabi Muhammad SAW. Agama ini sudah sempurna, tetapi ketika mengalami gejolak di setiap zamannya, di setiap kurunnya, turun naik fluktuatif, maka akan dipertegas kembali menjelang akhir zaman oleh Imamuna Al-Mahdi. Apa yang terjadi di akhir zaman ini? Perang besar itulah menunjukkan bagaimana kemudian di saat Imam Mahdi akan berjamaah di Masjidil Aqsa, beliau mendaulat Nabi Isa karena Nabi dihormat. Silahkan Nabi Isa menjadi imam. Tapi Nabi Isa mengatakan, bukan,
Tidak. Yang akan menjadi imam adalah pemimpin. Maka kemudian Nabi Isa mempersilahkan Imam Mahdi menjadi imamnya. Ini sebagai pertanda bahwa Nabi Isa bukan sebagai imam, tetapi bermakmum kepada Imamuna Mahdi yang membawa risalah syariat Nabi Muhammad SAW. Para hadir, pemimpin tentu akan dipersiapkan untuk melihat di mana dia akan memimpin. Misalkan Pak Lurah kampung Harum, Tegal Harum, nama kampungnya Tegal Harum, harus di desa Tegal Harum, tentu harus mengetahui RT, RW, kemudian setiap sudut, bagaimana dinamika, bagaimana kemajukan masyarakatnya, sehingga dia bisa memimpin seluruh masyarakat dengan arif bijaksana. Nabi Muhammad akan memimpin seluruh alam semesta, akan menjadi rahmatan lil alamin. Maka dipersiapkan untuk mengenal titik-titik peta besar alam semesta dan diperkenalkan pada seluruh alam semesta bahwa ini adalah pemimpin mereka. Tidak hanya garis horizontal perjalanan Isra, maka harus tanpa diperintah melakukan kebaikan. Ini adalah kebaikan. Begitulah. Nah, terakhir, perjalanan menuju Sidratil Muntaha ada lapisan langit. Di setiap langit ada Nabi. Syekh Ali As-Sabuni dalam suatu kesempatan menyampaikan, ketika Nabi Muhammad menuju langit, Adam ini adalah sesepuh, Abul Bashar, ayah seluruh umat manusia. Mengapa tidak yang teratas saja? Kenapa yang di paling bawah? Menurut Syekh Ali As-Sabuni, bahwa baginda Nabi Muhammad SAW telah diajari satu konsep dasar penting kehidupan. Setiap orang, wahai setiap manusia yang akan menuju puncak Sidratil Muntahanya, puncak prestasinya, puncak kesuksesannya, lewati lebih dahulu secara etika, adab, kesantunan, hormati orang tua. Anda kaya raya, Anda popularitasnya luar biasa, tapi bermasalah dengan orang tuanya. Anda tampan, dikagumi banyak wanita, Anda cantik cerita, glowing, tapi mohon maaf bermasalah dengan orang tuanya. Lebih buruk dari wajah binatang sekalipun, menurut pandangan Habib. Anda cerdas, cendekia, Anda saleh ibadahnya, tapi mohon maaf, Anda tidak saleh taat pada orang tuanya. Gagal. Ada satu kisah Alqamah. Semua mungkin pernah mendengar Alqamah. Rajin beribadah, sholat bersama Nabi, sedekahnya luar biasa, puasa sunnahnya selain yang wajib juga luar biasa. Tetapi mohon maaf, gara-gara istrinya yang cantik lebih disayangi dibanding ibunya, bermasalah juga. Sampai di akhir hayatnya harus susah mengucapkan la ilaha illallah. Disinilah kemudian Nabi melakukan satu usaha dengan bijaksana, melihat seorang ibu pasti tidak akan tega ketika anaknya dalam kondisi yang sangat menyulitkan. Didatangkanlah ibunya, wahai ibu Alqamah, maafkanlah anakmu ini. Sudah ditalkin oleh sahabat, tidak bisa. Ditalkin sendiri oleh Rasulullah, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tinggal satu, ridho orang tua, ridho ibu. Maka maafkanlah anakmu. Tidak ya Rasulullah, saya sudah terlanjur sakit hati ya Rasulullah. Wah, ya sudah kalau begitu, siapkan kayu bakar. Begitu dibakar, apinya pun sudah menyala. Lalu digotonglah Alqamah. Melihat anaknya akan digotong, bertanya, mau dibawa kemana anak saya ini ya Rasulullah? Daripada dia masuk neraka dibakar di neraka, mending dibakar hidup-hidup di dunia. Maka melelehlah hatinya. Ya Rasulullah, Alqamah anak kesayangan saya maafkan ya Rasulullah meskipun telah menyakiti saya. Saya ridho ya Rasulullah. Saya telah mengandungnya 9 bulan. Saya telah menyusuinya 2 tahun. Saya telah membesarkannya dari anak-anak hingga dewasa. Meskipun dia pernah menduakan saya dengan istrinya, saya akan memaafkannya ya Rasulullah. Jangan bakar anak saya. Apa yang terjadi?
Dengan mudahnya kemudian Rasulullah, ya Alqamah, bacalah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Husnul khatimah, dimaafkan oleh Allah. Ini poin terpenting, langit pertama. Ada poin-poin lainnya. Nabi Isa, Nabi Yahya, simbol anak yang saleh, singkat saja. Kemudian Nabi Yusuf di langit yang 3, simbol seseorang yang baik dengan saudaranya, meskipun saudara pernah berniat buruk pada dia, tetapi di puncak kesuksesannya masih merangkulnya dengan penuh kasih sayang, memaafkan. Ini tanda-tanda kesuksesan. Nabi Idris, Nabi yang cendekia, peradaban keilmuan dibangun di masa itu luar biasa, mewarisi ilmu Nabi Adam, Nabi Sis, sehingga lengkap imtak dan itek. Begitu juga Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi yang penyabar, santun, dilengkapi mendampingi Nabi yang tegas, pemberani menjalankan syariat Nabi Musa, saling melengkapi. Pernah suatu ketika ada terjadi situasi yang menegangkan. Sepulang dari 40 hari menghadap Rabbul Alamin untuk mendapatkan kitab Taurat, sepulangnya melihat Bani Israel kembali kepada ajaran yang sesat di masa menjadi budak-budak sahaya Fir'aun. Nah, disinilah ada kegelapan, ada Freemason, ada gerakan penyembah setan, penyembah iblis bangkit kembali di kalangan Bani Israel. Dibuatlah patung anak sapi, disembahlah. Tapi Nabi Harun punya strategi lain. Beliau tidak ingin memecah belah umat besar ini, biar terkumpul dulu, nunggu kedatangan sang adik tercinta agar kemudian dibimbing dan diselamatkan. Apa yang terjadi? Nabi Musa yang tegas, cemburu agamanya dipermainkan begini, langsung dibantinglah tanpa bisa mengendalikan emosinya. Jatuhlah Taurat, terbelahnya sebagian. Kemudian ditariklah rambut sang kakak Nabi Harun, ditariklah janggutnya yang Nabi Harun ini janggutnya panjang. Apa jawaban Nabi Harun? Lepaskanlah wahai anak ibuku. Ini bahasa lembut. Seorang saudara ketika emosi diingatkan, wahai anak ibuku. Ini saudara. Ibu adalah simbol kasih sayang. Wahai anak ibuku, lepas ini janggut ini. Dilepas. Jangan membuat orang-orang yang benci semakin bertepuk tangan. Nah, ini adalah ilmu bagi para pendakwah, para ustadz, para pejuang agama. Boleh jadi Anda berselisih jalan, bukan berselisih paham, tapi berbeda, beragam membagi tugas. Tapi ketika ada perbedaan itu, jangan menjadi pemicu perpecahan, sehingga para pembenci agama Islam bertepuk tangan melihat para pejuang yang saling bertengkar. Begitulah Nabi Harun mendampingi Nabi Musa. Puncaknya Nabi Ibrahim, simbol spiritual. Beliau memberikan satu ijazah kepada Nabi Muhammad. Apa? Kalimat la haula wa la quwata illa billahil azim. Ini kalimat yang luar biasa. Ada rahasia kepasrahan dalam la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada upaya dan daya kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Anda mau sukses, Anda mau cerdas, Anda mau hebat, semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa kita, ibadah kita, kesadaran kita menjadi orang baik adalah hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Puncak terakhir Sidratul Muntaha, berhadapan langsung dengan Allah. Malaikat Jibril tidak bisa masuk ke wilayah khusus teragung ini. Mohon maaf pada Nabi Muhammad. Andaikan maksakan diri masuk Sidratul Muntaha, akan terbakar oleh cahaya Allah. Disinilah kehebatan baginda Nabi Muhammad. Fisiknya, ruhnya lebih hebat dari para malaikat sekalipun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa yang terakhir? Oleh-oleh dari Sidratul Muntaha. Bagi Allah tentunya tidak ada perbedaan. Nabi Muhammad di puncak tertinggi alam semesta, Nabi Yunus di dalam gelapnya lautan dan gelapnya perut ikan. Semuanya bagi Allah sama. Tidak ada atas dan bawah, karena Allah bukan semesta dan tidak butuh tempat. Ini penting ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aqaid saya. Maka sebenarnya ini adalah untuk menunjukkan maqam Nabi Muhammad, dipanggil ke tempat yang tertinggi di alam semesta ini, Arsy, Sidratul Muntaha, untuk mendapatkan satu gelar suci, hamba dan kekasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allah memberikan informasi,
untuk menghormat dan mengenang kebaikan ini, setiap khutbah-khutbah yang ada, engkau akan disebut bersanding dengan namaku dan engkau akan mendapatkan gelar abdu. Sehingga ketika baca khutbah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pangkat titel tertinggi adalah abduhu, hambanya. Ubudiyah maqamun, ubudiyah ini adalah maqam yang tertinggi. Setelah Nabi Musa mendapatkan kalimullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, para nabi semua mendapatkan gelar-gelar, tetapi yang paling teristimewa adalah hambanya, kekasih. Pula membawa oleh salat setelah 50 kali menjadi 5 waktu sebagai oleh-oleh bagi umatnya. Nabi telah Isra Mi'raj dengan fisik dan ruhnya, maka umat ini diberi satu kesempatan bermi'raj ruhani dengan salat. As-salatu mi'rajul mu'min. Wahai orang-orang yang dianugerahi keimanan, sudah ada 5 pintu sehari semalam untuk bermi'raj. Tinggal siapakah di antara kita yang akan mengambil kesempatan atau yang melalaikannya. Semoga kita dianugerahi keistiqomahan, menjalankan salatnya dianugerahi kehusuan, dan salat kita menjadi salat yang membawa pengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat kita, menjadi orang yang dibanggakan oleh baginda Nabi, membuat beliau tersenyum bahagia dan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, kiranya ini, dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Al-afwa minkum. Allahumma hdina siratan mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Raden Ahmad Ibrahim. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami muliakan, masih ada 2 acara lagi. Namun acara ini kembali saya serahkan kepada Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Benar kata guru kami, baru pertama kali ini bertemu MC seperti Pak Adil Hakim, tanpa konfirmasi langsung main todong. Terima kasih Pak Adil. Dan tidak ada pemberitahuan kalau disuruh jadi ini moderator atau apa namanya. Terima kasih. Saya hanya ingin menyampaikan satu hal. Selama kami bersama Kiai Haji Raden Ahmad Nazim Ibrahimi sejak tahun 2014, insya Allah ini ceramah terlama yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya Allah beliau mungkin merasa bagaimana di sini sehingga ceramahnya beliau insya Allah lebih dari 1 jam kalau kita amati. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, dijaga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, ibu-ibu tidak terlihat karena ada di 2 ruangan, sebelah kanan dan sebelah kiri. Padahal bapak-bapaknya ini lebih banyak daripada ibu-ibunya. Mungkin Pak Adil bermaksud kami memandu dialog pada malam hari ini. Karena waktunya mepet, mungkin hanya dibuka 2 penanya dari 1 muslimin dan 1 muslimat, di mana pertanyaan tersebut bisa seputar Rotibul Haddad. Karena di Majelis Rotibul Haddad ini insya Allah menurut informasi pengurus Kiai anggotanya 36, ada 2 wali santri, 34-nya simpatisan. Begitu Pak Hendra. Alhamdulillah. 3 wali santri, 33 simpatisan. Alhamdulillah. Alumninya? Oh tak ada. Baik Bapak Ibu, silahkan yang mau bertanya kepada beliau. Mungkin ada kebimbangan, ada keraguan, ada yang tidak dimengerti tentang Roti Besar Timur dan juga majelis di Masjid Suci dan Pasar Barat. Alhamdulillah, setelah pembacaan Rotibul Haddad ada wali santri ada simpatisan yang bertanya, Kiai. Pertanyaannya saya tidak bisa jawab. Jadi pertanyaannya adalah kenapa kalimat ini berhenti di sini? Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Karena lazimnya sampai wa rasulah. Lalu yang kedua pertanyaannya, Kiai,
usul untuk membuat syarah Ratibul Haddad, mungkin beserta dengan hikayat-hikayat yang seperti jenengan barusan sampaikan, resmi dari pondok pesantren. Jadi karena basisnya saat ini mulai banyak dari simpatisan dan wali santri yang tidak tahu apa itu Ratibul Haddad, khususnya yang di masjid-masjid. Sekian, terima kasih. Tentu kita harus ta'ziman wa takriman kepada penyusun. Ketika penyusun ini memang mencukupkan dengan Nabi, ya pasti di situ ada hal yang beliau maksudkan. Sejumlah referensi menjelaskan bahwa tentu ketika dicukupkan kepada Nabi, ya ada sejumlah hadis yang menjelaskan aku adalah Nabi bahkan ketika baginda Nabi Adam masih dalam proses penciptaannya. Jadi justru lebih dahulu kenabiannya daripada kerasulannya. Nah, ini menunjukkan ada hal yang lebih luas. Kemudian tentu ketika kita mempertahankan kalimat Nabi, ya tanpa harus menyempurnakan warasulah, ada adab kita, sopan santun kita pada beliau Sahibur Ratib. Bukan mentang-mentang kita lebih enak baca warasulah ditambah aja sedikit. Tidak. Ini bagian dari etika menerima ijazah, ya. Diterima apa adanya, selama itu baik, selama itu juga tidak fatal kesalahannya. Kalau ijazah-ijazah yang kita terima kadang-kadang ada salah nahunya, ada salah apa, selama itu tidak merusak makna dan tidak fatal, silahkan terima sebagai bentuk penghormatan kepada al-mujiz. Ini salah satu etika adab mengamankan suatu ijazah amalan dari guru. Tapi ada rahasia lain yang tentu beliau berkenan. Contoh seperti la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa 2 kali ini disambung tanpa nafas? Sementara Ratibul Atas 4 kali tanpa nafas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nafas. La ilaha illallah, la ilaha illallah kali. Tapi Ratibul Haddad la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Salah satu keterangan yang kami dapatkan dari guru-guru kami, seperti kancing dipasang, jadi melengkapi. Ketika dipisah ada yang terbuka, ada yang kurang. Jadi ada sir, ada rahasia untuk menyempurnakan sesuatu yang diterima. Seperti menutupi sesuatu, menjaga. Tapi kalau kemudian terbuka, terpisah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada yang terlepas. Itu yang kami dapatkan dari sejumlah guru kami. Jadi sebagai bentuk etika tata krama adab kepada Sahibur Ratib Al-Imam Abdullah bin Haddad, tidak perlu menambah warasulah. Kemudian yang pertanyaan kedua tentang syarah Ratibul Haddad. Untuk di beberapa daerah seperti di Jawa, kami sudah melakukan kajian syarah Ratibul Haddad. Ada kitab yang ringkas dibanding syarah-syarah yang tebal, dan itu lebih mengena karena langsung tutupain. Ayatnya apa, hadisnya apa, sedikit kronologi, sedikit hikmah penjelasan. Itu mungkin bisa menjadi kajian, salah satu rujukannya. Silahkan, nanti di pondok ada kitab itu. Di Banyuwangi sudah kita melakukan sejak beberapa tahun yang silam, di Bondowoso juga sudah melakukan begitu, di Bangkalan, di Madura, di Pamekasan, Sampang, sudah berjalan semua. Mungkin suatu saat menjadi ide bagi kegiatan Majelis Haddad di seluruh Bali, ada kajian syarah Ratibul Haddad. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.